Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Ayat 3, janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita doa dalam kesesakan. Saya percaya tidak ada cara yang paling baik dalam menghadapi kesesakan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, kecuali kita berdoa. Saya percaya doa merupakan respon yang baik, respon yang benar ketika kita diperhadapkan pada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang penulis sebut di sini sebagai tersesak. Dalam ayat 3, janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Artinya bahwa sang pemazmur juga sedang tersesak dalam hidupnya dan dia meresponinya dengan cara berseru kepada Tuhan, dia meresponinya dengan cara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena saya percaya itulah cara yang tepat. Nah, dalam doa dalam kesesakan ini ada beberapa hal penting supaya doa kita manjur. Supaya doa kita itu diberi Tuhan jawaban dalam segala kesesakan hidup yang kita alami. Setidaknya 3 hal yang penting yang dituntut dari kita. Ayat 16, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan memuji Raja bumi akan kemuliaan-Mu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Hal yang pertama yang dituntut kepada kita dalam doa, dalam kesesakan kita, supaya doa kita dijawab dan didengar Tuhan, mari kita belajar untuk kita takut akan nama Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Ini sangat penting. Ketika kita doa dalam kesesakan kita, kita belajar dan terus berusaha supaya kita termasuk dalam kategori, termasuk dalam bilangan orang yang takut Tuhan. Karena rasa takut kita akan Tuhan itu akan memuluskan doa kita pada waktu kita dalam kesesakan. Jadi kita terus belajar dan berproses, berusaha terus supaya kita masuk kategori dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua bukan hanya takut Tuhan, ayatnya yang ke-19, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Nanti akan memuji-muji Tuhan. Hal yang kedua, doa dalam kesesakan itu kita dituntut untuk kita harus memuji-muji Tuhan. Kita harus senang memuji-muji Tuhan. Karena pujian itu juga mempunyai kuasa yang tidak boleh kita remehkan, kita rendahkan dalam hidup kita. Jadi hal yang kedua, pada waktu kita doa dalam kesesakan, supaya doa kita dijawab Tuhan, supaya doa kita manjur, kita harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan senang kalau kita umatnya memuji-muji Tuhan, karena Tuhan senang dipuji. Jadi kita terus belajar memuji-muji Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita.
Jangan lewatkan satu hari pun untuk kita tanpa memuji Tuhan. Dalam segala kesibukan apapun yang kita alami, kita hadapi dalam tugas pekerjaan kita, jangan lupa memuji-muji Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat penting ketika kita berdoa dalam kesesakan kita. Hal yang ketiga, dalam doa dalam kesesakan itu, ayat 23, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita senang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu akan menolong kita ketika kita doa dalam kesesakan itu. Tapi kalau kita tidak senang beribadah, kita malas beribadah, bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita pada waktu kita kesesakan? Itu artinya kalau kita tidak sembahyang, itu artinya bahwa kita itu masa bodoh dengan Tuhan. Kita malas tahu dengan Tuhan. Sementara kita menuntut Tuhan menjawab kita pada waktu kita doa dalam kesesakan. Tapi saya percaya ketika kita senang beribadah, ketika kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan pada waktunya kita berdoa dalam kesesakan, saya percaya Tuhan akan mempedulikan doa kita. Saya percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Karena apa? Kita serius dengan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia beribadah, itu tandanya kita masa bodoh dengan Tuhan. Kita malas tahu dengan Tuhan. Bagaimana doa kita dalam kesesakan itu dijawab Tuhan, didengar Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar, membangun. Untuk kita harus beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah secara pribadi, ibadah keluarga, ibadah dalam suatu komunitas. Kita terus belajar, membangun semangat, membangun kerinduan untuk beribadah. Karena firman-Nya berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, ibadah itu sangat penting dan sangat berguna. Karena itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang ketiga yang dituntut dari kita, supaya doa dalam kesesakan itu didengar oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami doa dalam kesesakan. Apapun kesesakan hidup yang kami alami, Tuhan tolong supaya kami selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Dan kami dituntut supaya kami takut akan nama Tuhan. Kami senantiasa memuji-muji Tuhan dan kami senantiasa beribadah kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan lawat dan Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.